Pemerintah kan tinggal panggil ketua organda, kau ketua organda kemari, tertibkan itu angkutan tuh. Kalau enggak, kami bubarkan ini. Bukan izin angkutan akan dibukukan 6 bulan. Organdanya dibubarkan. Organda tidak ada membuat apapun di media, mau langsung pun ke kami nggak ada. Ini kan konon kan ketua organda kan juga pengelola angkutan. Ya. Yang mana kita tahu kendaraannya itu yang melanggar aturan tadi. Jangan ada lagi satupun angkutan akap AKDP yang keluar dari terminal Amplas membawa penumpang. Artinya kawan-kawan juga siap turun ke jalan untuk mengawal ini? Siap turun. Untuk menyetop? Siap menyetop. Ya, apa kabar saudara? Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara lagi gencar-gencarnya untuk menertibkan loket-loket yang berada di pinggir jalan, salah satunya ada di Sisingamangaraja. Seperti apa sebenarnya tanggapan dari pemilik angkutan yang ada di Sisingamangaraja dan juga pendapat akademisi terkait dengan penertiban yang dilakukan? Apakah mereka sebenarnya setuju, mendukung, atau sebenarnya ada alasan tertentu di baliknya? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Saya Prasetyo. Dan saat ini saudara, kami akan berbincang dulu bersama dengan salah satu perwakilan dari pemilik angkutan yang berada di Sisingamangaraja, Kota Medan. Sehat Pak? Sehat, luar biasa. Dengan siapa kita Pak? Martua Ambarita dari perwakilan Tautoba Indah Transport. Baik, Pak Martua. Sudah lama Pak ya penertiban ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pak ya? Mulai Januari, sekitar tanggal 10 Januari tahun 2024. Ya, baik. Pertama kali, informasi ataupun proses penertiban ini Bapak dapatkan langsung dari pemerintah atau dari media massa? Dari pemerintah langsung dan dari media massa. Ada surat resmi yang dimasukin? Ada surat resmi untuk penertibannya. Isinya apa Pak? Terakhir per 5 Agustus, isinya terakhir membuat harus tanggal 5 September batas waktu. Tidak ada lagi loket dan pool di Sisingamangaraja. Baik. Sekitarnya. Ya karena Bapak perwakilan, saat ini kalau boleh kami tahu dan kabarkan juga kepada masyarakat, ada berapa banyak loket di Sisingamangaraja Medan? Ada kurang lebih 40 merek perusahaan. Ya, dan itu semua setuju untuk dilakukan relokasi ataupun pemindahan tempat ke terminal Amplas, Pak ya? Iya, pada dasarnya kita semua setuju. Dalam arti karena pada Undang-Undang 22 tentang angkutan orang dalam trayek itu jelas memang. Kita sudah menyalahi selama ini. Angkutan orang dalam trayek itu berawal dan berakhir. Seharusnya semua di terminal Amplas. Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Pimbus Extra, vitamin C dan D3. Gak lagi-lagi ngedrop karena jalan-jalan non-stop. Pimbus. Termasuk pulbusnya? Pulbusnya bisa di mana-mana. Baik. Tapi naik turun penumpang harus di terminal Amplas sesuai dengan undang-undang. Dan di terminal Pinang Baris. Kita setuju. Tapi kita mohon kepada Pemprov dan yang instansi yang terkait, jangan ada pilih-pilih tebang. Perusahaan-perusahaan besar dibiarkan. Contoh, ALS Makmur. Baik. Nah itu bebas saja dia. Berangkat dari pool ke pool, menaikkan menurunkan di pool. Artinya ini bukan persoalan izin, Pak ya? Bukan persoalan izin. Ada izin, tidak ada izin, harusnya di terminal Amplas itu yang disampaikan dalam surat. Iya. Iya, harus di terminal Amplas. Tapi pada faktanya, baik, tadi Bapak sebutkan salah satu merek ya, ada 2 merek bus tadi, ada loket. Saat ini masih beroperasi sampai di pinggir jalan. Masih beroperasi, tidak pernah ditindak. Dan yang lewat pun ke inti kota, contoh yang dari Pematang Siantar sampai terminal Amplas, contoh Intra, Sentosa, Sejahtera, El Dipo, itu berkeliaran sampai ke inti kota, ke Unimed, ke Setiabudi, yang dimana ini menghabisi penghasilan angkutan kota. Ya. Iya, menghabisi angkutan kota. Baik, artinya ada ketidakjelasan dalam aturan ini, Pak. Ada pilih kasih. Ada pilih-pilih tebang. Dipilih dulu baru ditebangi. Yang besar-besar termasuk Paradep. Sampai ke Masjid Raya. Atau sebelumnya ketika ada surat masuk ke pemilik loket atau pemilik polbus, apakah ada negosiasi yang mereka tawarkan kepada pemilik bus? Sehingga ada, Bapak sampaikan tadi, ada pul bus yang masih saat ini beroperasi di pinggir jalan. Kita nggak mau, kita hanya mau menuruti peraturan. Dalam arti kita menuruti peraturan yang sudah ada. Tapi tidak ada ditawarkan, Pak, negosiasi ya? Nggak ada negosiasi. Tanggal 5 harus sudah
Apabila tanggal 5 masih beroperasi, itu izin dibekukan pertama 6 bulan. Ya. Dibekukan izin perusahaannya. Nah, 6 bulan pertama dibekukan. Tapi ada informasi mengapa Pulbus yang itu masih bisa beroperasi, Pak? Kita tidak tahu informasinya itu. Ya. Apa ingin Bapak sampaikan pada pemerintah Kota Medan dan juga masyarakat, Pak? Kita mendukung penertiban. Kita mau Medan ini tertib, Sumut ini tertib, tapi dengan sesuai dengan aturan. Contoh, terminal terpadu sekarang yang baru ini, angkutan kota tidak bisa masuk. Nah, makanya kita, kalau kita turuti peraturan ini, penumpang yang kita bawa dari luar kota, dia bingung mencari penumpang ke dalam kota. Karena belum semua masyarakat ini bisa untuk online memesan angkutan. Ya. Dan di pasal 36 Undang-Undang 22 itu jelas. Setiap angkutan orang dalam trayek wajib masuk terminal. Tidak ada dibuat di situ terminal tipe A, tipe C. Setiap angkutan orang dalam trayek termasuk angkot harus masuk. Selama ini angkot dibiarin. Baik. Nah, itu. Jadi kita membawa penumpang dari luar kota, akhirnya penumpang ini terlantar. Baik. Di terminal Amplas. Ya. Pak, satu lagi ingin saya tanyakan tadi sebelum kita akhiri perbincangan ini. Ketika Bapak ditawarkan dan pemilik-pemilik loket ataupun Pulbus lainnya ditawarkan untuk berpindah ke terminal Amplas, apakah sudah ada loket-loket yang disediakan khusus untuk Pulbusnya? Kalau loket-loket di terminal Amplas sudah tersedia semua sesuai dengan merek perusahaan. Setiap loket sudah tersedia di sana. Cuman fasilitas di terminalnya kita belum tahu. Ada bayaran dikutip oleh pemerintah? Belum ada. Kalau bayaran tidak ada. Yang penting dianjurkan masuk. Retribusi belum ada dikutip sampai saat ini. Masih gratis sampai saat ini, Masih Pak? gratis. Baik, terima kasih, Pak. Dan kami juga selain dari Pak Maratua tadi, di samping juga perwakilan dari Sisingamaraja juga, Pak, ya, sama ya. Dan di samping Bapak ini juga ada Pak Jumong Kasuta Gaul juga selaku dari PT Medan Bus Transport, Pak Jumong Kas ya. Dan juga di samping, dan kita akan berbincang di samping kiri kami saat ini sudah ada dari praktisi transportasi, Bang ya, Bang Paala Sitorus. Kalau Bang melihat adanya seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, tebang pilih kasih, ada yang bisa masuk ke terminal Amplas, ada yang dibiarkan saja sampai saat ini beroperasi untuk antar jemput di pinggir jalan. Seperti apa, Bang Paala? Ya, sebenarnya begini. Kalau kita melihat program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal penertiban katakanlah istilahnya saat ini terminal-terminal liar, di mana di sana dilakukan naik turun penumpang. Yang jelas tadi juga kan Pak Ambarita sudah mengatakan, beliau saja sebagai awam jelas paham tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas dan angkutan jalan. Baik. Ya, jadi pemerintah sudah mengkucurkan anggaran yang begitu besar. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan membangun terminal tipe A di Amplas yang bertujuan untuk dapat yang pertama memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang yang datang dari luar kota dan yang mau bepergian ke luar kota. Dan itu sudah diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Widodo, baik, pada beberapa waktu yang lalu. Di saat itu sudah ada himbauan kepada pengelola angkutan supaya semua operator-operator angkutan patuh untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Amplas. Jadi walaupun itu terminal tipe A, tapi dalam pelaksanaan edarannya kan karena provinsi adalah perpanjangan dari pemerintah pusat, maka Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan, telah menyurati kepada operator-operator supaya patuh melaksanakan aturan di mana pada tanggal 5 September nanti supaya tidak ada lagi bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang dianggap liar sesuai dengan ketentuan. Kalau saya melihat tadi pernyataan dari Pak Ambarita dan Pak Tampu Bolon, sesungguhnya operator-operator ini patuh. Mereka mau menempati terminal itu, mengisi terminal itu menjadi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Namun yang menjadi masalah saat ini, ada beberapa operator angkutan, misalnya Nice Transport,
ya, Paradep dan lain-lain, itu menaikkan dan menurunkan penumpang kan itu ada yang sampai ke Unimed, ada juga El Dipo yang sampai ke Setiabudi. Tadi saya katakan ada Paradep dekat Masjid Raya Simaraja dekat ujung sana. Ini yang membuat keberatan dari operator-operator. Kalau memang mau ditertibkan, ya tertibkan semua. Jangan ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi saya boleh sampaikan bahwa menertibkan angkutan itu paling mudah. Baik. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Karena organisasi angkutan ini masih organisasi tunggal, tidak multibar. Ya. Ya, ketika organisasi tunggal mewadahi angkutan, tentu mudah. Pemerintah kan tinggal panggil ketua organda. Kau ketua organda kemari, tertibkan itu angkutan itu. Kalau enggak, kami bubarkan ini. Bukan izin angkutan akan dibukukan 6 bulan. Organdanya dibubarkan. Mengapa Abang beralihnya ke organda? Karena kan itu organisasi angkutan. Ini saya kasih contoh. Saya kan juga praktisi hukum. Baik. Kalau saya melanggar tugas dan tanggung jawab saya, melanggar etik advokat, saya kan dihukum oleh organisasi advokat saya. Ya. Ya kan? Ada. Katakan begini, Pak Ambarita ini merasa saya rugikan selaku saya profesi saya selaku advokat. Dia cukup lapor ke organisasi saya ditindak. Kan gitu. Nah kalau ini kan tinggal pemerintah katakan, ngapain capek-capek sampai ribut seperti yang di apa sana, di Simpang Pos. Sampai ribut segala macam, turun polisi, turun tentara, turun Satpol PP dan lain-lain. Panggil saja ketua organda. Ketua organda, Anda bisa nggak ini menertibkan seluruh operator supaya masuk? Kalau nggak kami bubarkan nih organda ini. Baik, tahan dulu Bang. Kami ingin tanya ke Pak Ambarita. Tadi ada dikatakan bahwasannya ini tanggung jawab dari organda. Selama ini ada organda berkomunikasi dengan pihak Pulbus atau perwakilan dari Pulbus yang ada di Sisingamaraja, Pak? Seharusnya itu yang kita harapkan. Tapi sampai saat ini organda tidak ada membuat apapun di media, mau langsung pun ke kami nggak ada. Tapi Bapak kenal ya, ada organisasi itu? Ada. Dan tergabung di dalamnya? Sitorus, seluruh angkutan darat itu bernaung di organda. Baik. Sesuai dengan peraturan pemerintah. Namanya organisasi pengangkutan darat. Ya. Cuman yang bernaung di sini pengusahanya aja orang-orangnya. Kita nggak tahu. Peraturan angkutan daratnya kita nggak tahu. Sampai saat ini belum ada komunikasi? Belum ada komunikasi. Terakhir kali kapan bertemu dengan organda? Nggak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah sama sekali. Baik, terima kasih. Ya, baik. Bang Alat, sudah kita konfirmasi tadi. Memang betul yang Abang sampaikan. Lalu ketika ini menjadi tanggung jawab organda tapi tidak dilakukan, selanjutnya seperti apa? Tadi kan saya bilang, lebih mudah menertibkan wadah organisasi daripada menertibkan begitu banyak perusahaan angkutan. Ya. Karena lebih mudah menghadapi satu orang daripada puluhan orang atau ratusan orang. Tinggal panggil kan, organda jelas siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, di mana sekretariatnya, panggil. Tinggal bikin ultimatum. Organda, kami punya target tanggal 5 September 2024, terminal terpadu Amplas harus diisi dan tidak satupun yang boleh naik turun di tempat yang liar. Kalau itu tidak dilakukan, kami akan buat tindakan kepada organda. Begitu. Jadi organdanya yang ditindak. Kan gitu. Hanya saja, ini masalah. Baik. Karena saya kan juga kan bergelut di dunia angkutan, maka saya bisa menjadi pemerhati angkutan juga. Ini kan konon kan ketua organda kan juga pengelola angkutan. Ya. Yang mana kita tahu kendaraannya itu yang melanggar aturan tadi. Yang saat ini masih dibiarkan beroperasi di pinggir jalan. Beroperasi, bahkan ya setahun yang lalu kami sudah menyurati itu pemerintah provinsi, bahkan kami tembuskan ke pemerintah Kota Medan dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang supaya menertibkan ini bus-bus yang tidak sesuai dengan tujuan yang tertera di dalam KPS-nya. Kan gitu. Karena sebagaimana yang disampaikan Pak Ambarita tadi, kan ini merugikan angkutan-angkutan yang kecil ini. Yang harusnya contoh ya, bus-bus besar datang membawa penumpang dari arah Siantar ke Medan. Kalau dia bongkar di terminal Amplas, tentu ini akan ada feeder-feeder ini, yang kecil nih. Termasuk Sandra Prima, Medan Bus, dan KPUM,
Morina dan lain-lain yang akan mengangkut ini secara estafet, sehingga perusahaan yang datang dari luar kota masuk kota Medan, dia membawa penumpang dan diteruskan oleh kendaraan yang ada di kota Medan ini. Jadi sama-sama hidup dan ekonomi akan lancar. Ya, jadi terkait program daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan program dari pemerintah Kota Medan untuk melakukan penertiban parkir-parkir liar untuk mobil yang menaikkan turun penumpang ini. Karena kenapa saya bilang parkir liar? Ini bukan parkir berlangganan nih. Baik. Ya, nanti parkir berlangganan kita cerita lagi. Parkir liar itu dia kan parkir di pinggir jalan nunggu penumpang dan menaikkan penumpang. Ya, ngetem istilahnya, Pak. Ya? Istilahnya ngetem ya? Iya, ngetem itu kan karena tem itu kan disingkat dari terminal lah kira-kira gitu ya. Baik. Kita dukung program pemerintah ini. Tapi kalau masih melihat, oh ini kan yang punya perusahaan ini kan ketua organda misalnya. Nggak Baik. bisa lah. Artinya sudah terjawab. Artinya ada negosiasi karena ada yang pemiliknya adalah ataupun salah satu pengusahanya ketua organda. Saya tidak mengatakan ada negosiasi, tapi ada pembiaran. Pembiaran. Iya, beda negosiasi dengan pembiaran. Baik. Ya. Ya. Jadi harapan kita kepada pejabat gubernur Sumatera Utara, ya, dan wali kota Medan, supaya panggil itu organda provinsi, panggil itu organda kota Medan, dan berikan tanggung jawab kepada mereka untuk menertibkan itu dalam waktu sebagaimana tanggal yang ditetapkan 5 September harus tertib. Kalau enggak, organdanya kita kasih sanksi. Apa sanksinya? Pemerintah provinsi bisa merekomendasikan ke DPP organda supaya pengurus organdanya itu dicuci gudang. Bila perlu Pak Ambarita kalau memang memenuhi syarat menjadi ketua organda, kita dukung beliau. Ya baik, memenuhi Pak, syarat. kami potong. Tadi Abang melimpahkan tanggung jawab ini ke organda, kan gitu. Nah, ketika di sub melakukan secara langsung kepada pemilik-pemilik loket ataupun pemilik bus, artinya ada tahapan yang lebih ringkas, tidak melalui pihak ketiga lagi. Gini, kan tadi saya katakan, kenapa ada alasan saya harus berbicara kepada organda untuk mendirikan satu perusahaan angkutan kan juga ada andil organda, ada recommended organda. Baik. Gitu. Jadi organda itu memberikan rekomendasi ini, apakah ini supaya layak diberikan izin baru angkutan itu. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, berarti kan kekuasaannya bisa dipangkas nih. Ya udah, jangan ada lagi organda gitu. Biar aja. Tidak perlu ada organda lagi, Bang ya? Ya, kalau memang nggak ada gunanya, karena saya juga melihat beberapa kali ada pertemuan-pertemuan di dalam rapat-rapat pemerintah dengan pengelola angkutan, tidak setiap waktu ada, tidak setiap rapat ada ketua organda hadir kok. Ya. Kan gitu. Ini saya ngomong apa adanya ya, tidak ada tidak ada sentimen enggak. Karena ketua organda juga teman saya kok. Tapi katakan yang benar. Kalau benar, jangan karena teman nggak benar nggak boleh yang ini, nggak boleh gitu. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bang? Saya kira itu harapan kita, janganlah pengelola angkutan ini yang dikejar-kejar. Baik. Organda panggil, turun dia tertibkan, sehingga organda inilah yang mengundang pengusaha-pengusaha ini. Ayo pengusaha, kita laksanakan ini. Kan gitu, ya. Ayo, kita ini, saudara ini, tanggung jawab sama kita nih. Kita kumpul, kita tertib, ikut aturan pemerintah supaya Sumatera Utara ini bermartabat. Gitu, Ya. Bos. Baik, Bang Pala. Dan terakhir, saudara, sebelum kita akhiri, kita kembali lagi tanya ke narasumber kita yang pertama. Pak, ketika tadi disampaikan oleh narasumber Pala Sitorus, bahwasannya ini adalah tanggung jawab dari organda. Tapi ketika ini masih terus berkeliaran, kan artinya masih ada tebang pilih yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan pemilik bus, pemilik loket yang ada khususnya di Sisingamangaraja? Nanti tanggal 5 September sesuai dengan edaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita seluruh akan masuk ke terminal. Baik. Tapi dengan catatan kami mengawasi di situ jangan ada lagi angkutan kota dalam provinsi yang keluar dari terminal Amplas membawa penumpang ke inti kota. Ya. Jangan ada lagi. Kita siap mendukung ya sahabat Tampu. Kita siap mendukung tanggal 5 September sesuai dengan surat edaran kita masuk terminal. Baik. Tapi di situ nanti kita awasi dan angkutan kota yang mengawasi kawan-kawan supir jangan ada lagi
satupun angkutan akap AKDP yang keluar dari terminal Amplas membawa penumpang. Artinya Naik kawan-kawan turun. juga siap turun ke jalan untuk mengawal ini, Siap turun, untuk menyetop. siap menyetop. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih narasumber kita hari ini semuanya. Kita berbicara masalah penertiban loket yang ada di pinggir jalan. Demikian tadi saudara wawancara kita terkait dengan penertiban loket Pulbus yang ada di Kota Medan. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.